Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Mari berdoa bersama dengan saya. Terima kasih untuk hari yang baru. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup ini, dalam hari ini. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Urapan atas seluruh kami boleh mengerti maksud Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini tema kita adalah menjadi milik Allah yang paling berharga. Saudara sekalian, sadarilah bahwa kita adalah ciptaan Allah yang paling berharga. Kita milik Tuhan yang paling berharga. Dalam Lukas 15 mulai ayat 11 sampai 32, Yesus mengajarkan satu pengajaran rohani yang sangat indah kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan mengenai hubungan antara kita umat Allah dengan Bapa Sorgawi. Dia mau menggunakan satu perumpamaan tentang seorang anak yang pergi meninggalkan rumah bapaknya hanya karena ingin menikmati hidup menurut maunya sendiri. Kita mengenal perikop itu sebagai perikop anak yang terhilang, anak bungsu yang pergi meninggalkan bapa. Saudara sekalian, dia pergi berfoya-foya dengan uang yang dia terima dari bapaknya. Kesenangan dunia membuat dia buta. Kesenangan dunia membuat dia tidak melihat cinta dari sang bapa kepadanya. Anak ini, bagi dia kesenangan dunia lebih menarik daripada dia tinggal bersekutu dengan bapa. Baginya kalau dia bisa jauh dari pengaturan pengawasan Bapa, maka itu adalah satu hidup yang sangat-sangat menyenangkan. Bapak ibu saudara sekalian, cinta akan Bapa sudah luntur dari hatinya. Yang ada hanyalah cinta terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Suatu hari di rumah Bapa yang besar, yang nyaman, di mana semua ada dan tersedia. Setelah anak ini selesai makan, dilayani oleh hamba-hambanya. Dia mengenakan baju yang bagus, maka dia memanggil bapaknya dan berkata, "Bapa, berikanlah kepadaku harta warisanku." Bapaknya tentu terkejut. Bapaknya sebenarnya tidak mau memberikan. Tetapi anak ini adalah anak sah dari sang bapa. Dan bapa memang sudah memiliki warisan bagi sang anak. Maka sekalipun sang bapa dengan berat hati memberikan warisan itu, akhirnya bapa ini melakukan apa yang anak ini minta. Dengan berat hati, karena bapa tidak ingin kehilangan sang anak. Bagi bapa kehilangan warisan boleh-boleh saja. Tetapi bapa tidak ingin kehilangan sang anak. Bapak ibu saudara sekalian, maka kemudian anak ini pergi. Kita melihat bahwa ada beberapa hal dari pelajaran kita lewat tema kita menjadi milik Allah yang paling berharga. Yang pertama, anak terhilang ini melakukan kesalahan yang besar. Di dalam Lukas 15 ayat 13 mulai, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Anak ini tinggalkan bapaknya. Dia kehilangan cinta kepada bapa. Dia tidak menghormati bapaknya lagi. Bagi dia bapa bukan apa-apa. Kesenangan dunia lebih berharga. Persahabatan dengan teman-teman lebih berharga. Kemasyhuran, popularitas lebih berharga daripada bersekutu dengan bapa. Saudara sekalian, Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menggambarkan hubungan antara gereja dengan Tuhan, antara saudara dan saya dengan Bapa Sorgawi. Perhatikan saudaraku, setiap pelanggaran dan ketidaksetiaan dalam hubungan kita dengan Bapa Sorgawi akan mendatangkan konsekuensi penderitaan. Ketika anak ini lepas hubungannya dari Bapa, maka firman Allah berkata, tidak lama kemudian semuanya habis, timbul bencana kelaparan dan dia pun mulai melarat. Yeremia 2 ayat 19 berkata, kejahatanmu akan menghajar engkau, kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemudian hal yang kedua yang kita perhatikan pagi ini, kalau yang pertama, anak ini telah melakukan kesalahan yang besar. Yang kedua, akibatnya dia kehilangan masa-masa indah. Masa-masa yang berharga di dalam hidupnya. Saudara sekalian, Lukas 15 ayat 14 saya baca. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15 ayat 16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sangat tragis, sungguh menyedihkan saudaraku. Anak ini melakukan kesalahan yang besar.
Dan kemudian dia mulai kehilangan masa-masa yang berharga dalam hidupnya. Bapak, ibu, saudara sekalian, tetapi perhatikan, masih ada jalan kembali yang tersedia bagi bapak, bagi anak yang hilang ini. Jika pagi ini saudara sedang berpikir dan merasa bahwa saudara sedang kehilangan sesuatu yang bernilai, sepertinya hidup stuck, berhenti, nampaknya hidup menjadi kacau, atau mungkin ada orang berkata, hidupku tidak indah lagi seperti dulu. Dulu hanya kenangan manis, namun hari-hari ini kenyataan pahit. Saudaraku, masih ada jalan kembali. Ikutilah langkah dari si anak yang terhilang. Yang pertama, anak ini sadar bahwa dia memiliki bapa dan bapa adalah hartanya yang berharga. Saudara sekalian, anak ini kembali kepada bapa. Hatinya, pikirannya kembali kepada bapa. Saudara, dalam perjanjian baru kata bertobat atau pertobatan disebut dengan kata Yunani yaitu metanoia. Metanoia ini artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan sikap. Jadi ketika hati dan pikiran mulai kembali kepada bapa, maka ada kesadaran, ada perubahan pikiran, dan itu disertai oleh perubahan perilaku. Perubahan pikiran atau hati atau perubahan kesadaran. Bapak, ibu, seorang yang bertobat, seorang yang hati dan pikirannya telah kembali kepada bapa. Anak ini sadar. Dia bertobat. Pertobatan datang atas hidupnya. Dia sadar bahwa dia telah salah. Dia sadar, dia ingat, oh Bapakku, harta yang terbesar, yang terindah yang aku miliki. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudaraku, bawalah hati kita dan pikiran kita berbalik kepada Kristus. Tahun-tahun di mana kita tidak lagi mendengar, membaca firman, tahun-tahun yang hilang, temukan kembali pada hari-hari ini. Sadarlah saudara punya harta yang berharga, harta sorgawi, Bapa sorgawi, Yesus yang kita cintai. Itu harta yang terbesar, harta yang terindah. Saudara-saudara, saat orang Israel yang hidup dalam pembuangan, mereka dibawa pulang kembali, mereka diangkut ke Yerusalem. Maka kalau saudara baca mengenai kitab-kitab ketika mereka kembali, mereka sedih, mereka gembira, mereka menangis, mereka tidak percaya. Semua rasa berbaur menjadi satu. Oleh karena apa? Sebab mereka masih diizinkan untuk kembali kepada Allah Israel yang pernah mereka tinggalkan dan mereka belakangi. Mereka hianati. Bapak, ibu, pagi ini mari kembali dalam persekutuan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, bukan hanya dulu saudara beribadah, tapi saat ini, hari-hari ini mari bangun ibadah. Bukan hanya dulu saudara melayani Tuhan, hari-hari ini lakukanlah sesuatu yang berharga, yang indah bagi Tuhan. Lakukanlah, layani Tuhan, bekerjalah bagi Tuhan saudaraku. Bukan hanya dulu saudara membaca Alkitab, berdoa dan berpuasa. Tapi saya mau katakan, bahkan Allah mau berkata, ingatkan kita, kembali hari-hari ini, lakukanlah, kembali intim bersekutu dengan Tuhan. Ingatlah bahwa kita punya Bapa Sorgawi yang sangat baik, yang setia, dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Anak ini, dia sadar bahwa dia memiliki Bapa. Dan Bapa adalah hartanya yang berharga. Yang kedua, anak ini kembali menyadari posisinya. Bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh sang Bapa. Dia menyadari posisinya bahwa dia adalah harta yang berharga bagi sang Bapa. Dalam Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Saudara perhatikan, ada dua kata. Anak ini berkata orang upahan, dan yang kedua dia berkata Bapakku. Dia seolah-olah tersadar hari itu setelah sekian lama matanya ditutup, dibutakan oleh dosa dan kesenangan dunia. Dia sadar dia punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang menyediakan makanan dengan
dengan berlimpah-limpah. Bahkan Bapa yang menampung orang asing di rumahnya, termasuk para upahan. Bapa yang memelihara mereka dengan sangat baik. Jika orang upahan dan orang asing Bapa pelihara, Bapa berbuat baik, apatah lagi kepada anaknya. Anak yang hilang ini, anak bungsu, tersadar kembali. Bapak ibu saudara sekalian, dalam Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1, Daud berkata, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini yang sering kita lupakan, bahwa Tuhan itu gembala yang baik, yang memelihara kita dengan banyak cara dan maksud yang baik. Mengapa? Karena kita adalah miliknya yang berharga. Saudara sekalian, itu sebabnya dia memelihara kita dengan sangat berhati-hati. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Begitu berharganya umat Allah. Sehingga firman Allah berkata, Allah berjalan menyertai dan menjaga mereka. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Anak bungsu ini baru sadar bahwa dia punya Bapa yang sangat mengasihinya. Dia telah kehilangan semuanya, tapi dia masih punya satu yang berharga, yaitu Bapa. Dan bagi Bapa, anak bungsu ini adalah harta yang sangat berharga. Saudaraku, kita adalah milik Bapa yang sangat berharga. Ketika anak ini sadar, maka dia kembali memperjuangkan hari esoknya dengan membayar harga. Yang pertama, dia mengakui pelanggarannya. Dalam ayat 18, aku akan bangkit pergi kepada Bapa dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara sekalian, bahkan dalam ayat 21 pun dia berkata, aku telah berdosa. Pengakuan dosa, menyadari keberadaan diri yang telah jauh dari Bapa. Dan dia perjuangkan kembali hari esok dengan apa? Dia mengambil keputusan menghamba seumur hidup. Bapak ibu dalam ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Saudaraku, baktikanlah hidupmu sesuai dengan kehendak Bapa. Baktikan hidupmu untuk melakukan sesuatu bagi Bapa. Layani Tuhan. Dan yang ketiga, dia meninggalkan relasi yang salah dan kembali pada hubungan yang intim dengan Bapa. Dalam ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Respon sang bapa, memeluk erat anak ini, seolah-olah tidak mau melepaskan anaknya lagi. Sebab bagi sang bapa, semua yang bapa itu miliki, harta kekayaan, rumah, ladang, tanah, semua kekayaan itu tidak dapat menggantikan cintanya kepada sang anak yang dia kasihi. Saudara dan saya adalah umat milik Allah yang berharga. Bapa itu menyuruh hamba-hambanya menggantikan, memberi kasut kepada sang anak. Mandi, berurap, memakai jubah yang terbaik, mengenakan cincin sebagai tanda meterai, menjadi anak sang bapa yang dicintai, bahkan mengadakan pesta. Saudara, kembalilah dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat Allah memelihara kita dengan keajaiban yang luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya membaca sebuah puisi. Hidupku berharga karena cintanya selamanya. Dibandingkan kebesaran semesta raya, diriku bak setitik debu nyaris tak nyata. Dibandingkan gelombang laut yang bergelora, diriku hanya sepercik buih air yang nyaris tiada. Diriku mungkin bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Banyak alasan untuk menyerah tanpa daya. Saat ketidakmampuan diri adalah suatu fakta. Namun pagi ini ada suara yang menyapa. Datang dari sorga suara lembut sang Bapa. Di telingaku, ku dengar bisik kasihnya. Anakku, di mataku engkau sangat berharga. Engkau ada karena aku punya rencana. Saat engkau di kandungan mama, anakku, jangan melangkah
di jalan hidupmu yang lama. Jangan lagi berpaling kepada dosa yang fana. Anakku, aku menyiapkan semua sebelum kau meminta. Aku melindungi sebelum kau bermohon dalam doa. Aku melangkah bersamamu agar kau bisa tertawa. Bahkan ingatkah saat aku mati di salib penuh hina, hanya demi membeli dan merebutmu kembali dari dosa. Mari genggam erat tanganku dan jangan lagi lupa. Jangan lagi berkata engkau sendiri karena aku selalu ada. Jangan lagi tunduk terpekur di belenggu nestapa, karena untukmu aku menyediakan sukacita. Engkau bukan lagi ciptaan yang hina, sebab untukmu aku telah bayar harga yang hanya membawamu mengekal. Karena hidupmu adalah hidup yang berharga, cintaku untukmu adalah selama-lamanya. Segala puji bagi nama Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, mari bersama dengan saya nyanyikan satu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin, haleluya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Terima kasih Yesus. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Oh haleluya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami punya pemelihara yang agung dan ajaib. Kalau Engkau berkata bahwa kami adalah milik yang paling berharga, maka kami pun mau mengasihi Engkau sebagai milik yang paling berharga dari segala sesuatu. Hamba berdoa bagi setiap telinga yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Kiranya mereka tetap tinggal tertanam dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan mereka, mereka tetap mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Berkati pekerjaan dari umat-Mu, pendidikan, kesehatan, rumah tangga, keluarga. Diberkati di dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah terima kekuatan, yang takut menerima keberanian, yang putus asa menerima pengharapan baru, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan menerima kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih. Berkati gembala, berkati staf gembala, hamba-hamba Tuhan, berkati diaken, bahkan semua sidang jemaat aktivis, semua kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati negara, provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati presiden kami Bapa, berkati juga jajaran menteri kabinet, bahkan para medis yang sedang bekerja berjuang di garis depan. Tuhan berkati, lindungi mereka. Tolong Indonesia Bapa, luput, keluar, terpelihara dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit dijamah bilu-bilu, Yesus mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari yang diberkati. Kami akan masuki hari ini, lewati berjalan bersama dengan Engkau. Menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Tuhan memberkati. Shalom.